Mungkin orang bertanya, apa sih yang melatar belakangi saya? Energinya nggak pernah mati, hidupnya nggak ada capeknya. Apa sih? Tadi, ibu. Jadi sebenarnya dari sisi waktu, beruntunglah mereka yang terlahir di era 70-an. Beruntunglah mereka yang paling maksimal terlahir di era 80-an. Kenapa? Karena dia bisa menjalin kehidupan secara sempurna, bisa membangun piranti hubungan emosional, hubungan spiritual antara ibu dengan anak-anaknya secara sempurna. Di era itu, TV hanya satu dalam satu RT. Di era itu, mobil adalah sesuatu yang sangat mewah yang tidak mungkin dijangkau. Di era itu, motor sesuatu yang mewah yang tidak pun dijangkau. Di era itulah ibu dan anak-anaknya bisa hidup bersama, saling mencurahkan diri dalam jiwa dan rasa. Di era itu tidak ada blender. Karena di era itu tidak ada hair dryer. Di era itu tidak ada mesin untuk membuat kue dari besar. Justru di era yang serba manual itu, manusia hidup dalam keadaan bahagia. Kenapa mereka hidup dalam keadaan bahagia? Karena seluruh jiwa raganya tertautkan dalam sebuah rasa, maka rasanya membangun cinta, dan cintanya menjadi energi yang terbesar. Maka tidaklah aneh kalau kita melihat di era 70-an ibu memiliki 12 anak, tetapi bisa mengurusnya dengan baik tanpa pembantu. Selain ibu yang tanpa pembantu, ibu juga harus membantu mencari nafkah ayahnya. Dia harus ke sawah, dia harus ke kebun, dia harus bagaimana seluruh energinya diserahkan untuk seluruh anak-anaknya. Maka dirinya adalah anaknya. Karena dirinya adalah anaknya, maka dalam jiwanya ada sebuah kepekaan rasa yang luar biasa. Ketika anaknya ada kegelisahan, ibunya gelisah. Ketika anaknya sedih, maka ibunya sedih. Ketika anaknya sakit, maka seorang ibu berkata dengan penuh dengan air mata, "Ya Allah, pindahkanlah penyakit anakmu ini pada diriku." Disitulah kekuatan spiritual yang luar biasa. Tak ada dokter, tak ada perawat, tak ada bidan. Yang ada hanya kekuatan jiwa dan cinta. Dari situlah anak bisa besar 9, tak ada satupun yang meninggal. Tak ada dokter, tapi dia bisa menyelesaikan seluruh problem anaknya dengan baik. Panas hanya dikompres, meriang hanya dikerok pakai bawang. Paling tinggi obatnya hanya Nafspro dan Bodrexin. Itu derajat obat yang paling tinggi. Itu paling tinggi, Bang. Kemudian, apakah ibu-ibu di zaman itu terlilit hutang pinjol? Tidak. Apakah ibu-ibu di zaman itu terlilit oleh bank keliling? Tidak. Prinsip dasar hidupnya seetik mahi lobanyesa. Maka anak-anaknya tumbuh dengan riang, maka anak-anaknya tumbuh dengan intelektual yang mapan, maka anak-anaknya tumbuh dengan emosional yang sangat kuat. Maka ibu menjadi bagian dari diri dan anak-anaknya. Apa yang terjadi hari ini? Seorang anak tenggelam karena ibunya main HP.